Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara dan aturan pengumpulan data, pengolahan data, penganalisaan data, penarikan kesimpulan, dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis yang dilakukan. Adapun beberapa manfaat dari statistik ialah untuk meramalkan, untuk penelitian, untuk mengatur kualitas barang, untuk produktivitas, dan juga untuk memperbaiki proses atau eksperimen. Melihat manfaatnya yang beragam, statistika juga diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, maupun ilmu di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Dalam pemerintahan, statistika juga digunakan untuk berbagai macam tujuan, mulai dari sensus penduduk, perhitungan cepat hasil pemilu, bahkan dapat menilai keefektifan dari program pemerintah. Selanjutnya, peranan statistika untuk administrasi publik salah satunya yaitu untuk penelitian dan pengambilan kebijakan atau keputusan. Statistika sosial merupakan salah satu bidang pengetahuan penting dalam studi ilmu administrasi publik. Statistika sosial ini berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan berbagai fenomena empiris dalam organisasi publik pada tingkat makro, dengan menekankan pada cara-cara pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian sebagai upaya untuk memberikan sumbangan kesimpulan dan keputusan terhadap berbagai permasalahan pada publik. Bahkan, statistika juga dapat berperan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi kebijakan. Lembaga pemerintah yang memiliki peran dalam penyediaan data bagi pemerintah dan masyarakat adalah Badan Pusat Statistik atau BPS. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintah lainnya sebagai data sekunder. Adapun data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik merupakan pedoman yang digunakan untuk pengambilan kebijakan. Pelaksanaan kegiatan statistik dalam pemerintahan salah satunya yaitu mengenai pengumpulan data. Jika data didiseminasikan dengan baik, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Diseminasi bertujuan untuk mendukung pengguna dalam mengakses dan menggunakan produk statistik yang dirilis oleh penyelenggara kegiatan statistik. Tahapan ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dan penerbitan berbagai produk statistik, baik dalam bentuk statis maupun dinamis melalui berbagai media publisitas. Selanjutnya, diseminasi terdiri dari beberapa subtahapan. Yang pertama, sinkronisasi data dan metadata. Tujuan dari subtahapan ini adalah mengelola data dan metadata agar siap didiseminasikan. Metadata adalah informasi yang menjelaskan apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana suatu data diperoleh. Adapun inventaris metadata dapat dilihat secara lengkap pada website sirusa.bps.go.id. Yang kedua, menghasilkan produk diseminasi, sebagaimana yang telah direncanakan pada tahap pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Produk diseminasi dapat diklasifikasikan menurut media dan bentuk. Media produk diseminasi dapat berupa publikasi cetak, website, dan press release. Adapun bentuk produk diseminasi dapat berupa buku dan non-buku, seperti brosur, buklet, banner, infografis, tabel, serta data mikro. Yang ketiga, manajemen rilis produk diseminasi. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa seluruh produk diseminasi sudah siap dan tersedia untuk dirilis atau diterbitkan, mengatur jadwal dan mekanisme rilis produk diseminasi, dan mengatur mekanisme ketika ditemukan kesalahan pada produk diseminasi yang telah diterbitkan ke masyarakat. Lalu yang keempat, mempromosikan produk diseminasi secara aktif untuk menjangkau masyarakat seluas mungkin melalui website, media sosial, pameran, dan talk show. Dan yang kelima, manajemen pengguna. Manajemen pengguna ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan dan pertanyaan terhadap suatu layanan dicatat serta dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditentukan. Peran ofisial statistik di masa pandemi COVID-19. Ofisial statistik, yaitu statistik resmi atau statistik pemerintahan, adalah data statistik yang dikumpulkan, dihasilkan, dan disebarkan oleh lembaga atau instansi pemerintah.
Di Indonesia sendiri, statistika dasar yaitu statistik yang manfaatnya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, makro diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Berbeda pada saat pandemi COVID-19, data resmi terkait dengan informasi seputar virus COVID-19 tidak hanya didukung oleh Badan Pusat Statistik, tetapi oleh satuan tugas yang terdiri dari kementerian dan lembaga. Sejak kemunculan COVID-19 di Indonesia di awal Maret tahun 2020 yang lalu, pemerintah Indonesia dalam menyikapi pandemi global ini telah membentuk gugus tugas penanganan COVID-19 yang sekarang telah berganti nama menjadi Satuan Tugas COVID-19 dan membuat website laman resmi mengenai informasi seputar virus COVID-19 di Indonesia melalui laman website covid19.go.id. Salah satu tugas dari gugus tugas penanganan COVID-19 ini adalah menyampaikan informasi mengenai perkembangan data penderita COVID-19 di Indonesia. Data tersebut diupdate secara harian dan disampaikan secara berkala melalui media massa. Bukan hanya data penderita saja yang dikumpulkan, tetapi juga seiring berjalannya waktu, data jumlah pasien yang sembuh dan pasien yang meninggal karena COVID-19 ini menjadi variabel yang dicatat, yang mana tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai data COVID-19 dengan baik. Dan dari pencatatan data harian inilah yang merupakan peran strategis yang dilakukan dari ofisial statistik. Ada beberapa manfaat dari data sensus penduduk. Data hasil sensus penduduk ini sangat penting. Informasi yang kita isi akan menentukan kebijakan pembangunan ke depannya. Sehingga tahu daerah mana yang membutuhkan penambahan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan semuanya. Sensus penduduk yang digelar di Indonesia pada tahun 2020 merupakan sensus ke-7 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Tujuan dilakukan sensus penduduk adalah mewujudkan satu data kependudukan Indonesia sekaligus menjadi bagian dari strategi nasional percepatan administrasi kependudukan dan pengembangan statistik hayati. Selain itu juga untuk menyediakan parameter demografi, seperti fertilitas, demografi, dan indikator pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Adanya kesimpangan data dari berbagai kementerian dan lembaga menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah. Adapun data tunggal yang akurat sangatlah dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, bisnis dan industri, kalangan akademisi, dan bahkan masyarakat. Maka dari itu, sensus penduduk menjadi kegiatan rutin yang digelar setiap 10 tahun sekali sebagai proses upaya pendataan administrasi kependudukan di Indonesia agar target dan roda pembangunan nasional berjalan dengan baik. Dengan adanya data yang valid, maka proses perencanaan pembangunan pun akan lebih berkualitas dan lebih tajam, sehingga pembangunan bagi masyarakat akan tepat sasaran dan tepat guna.